Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Natasha dan pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yaitu bagaimana kita mengimport master data sekaligus bagaimana membuat skenario organizational chart. Oke, pertama mungkin untuk melakukan langkah import master data, kita perlu mengunduh file-file Excel nih yang ada di link berikut ini. Bisa saja langsung diklik dan akan muncul ya beberapa link yang lagi ke department, ke job position, user, dan employee. Nah, empat file berikut harus kita download untuk lanjut ke proses berikutnya. Nah, kemudian jika sudah download, kita juga perlu nih memastikan bahwa data-data yang sudah kita buat sebelumnya, misalnya user, employee, department, dan job position itu sudah kita hapus. Sebab nanti jika kita melakukan import master data, bisa saja terjadi error karena sebelumnya sudah terdapat data. Jadi mungkin akan menimbulkan data yang duplikat. Maka dari itu, mungkin pertama kita langsung mulai saja dari data department. Ketika ingin mengimport data department, kita perlu masuk dulu nih ke halaman departments. Kemudian klik tombol favorit yang ada di sini, lalu klik import records. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman berikut ini dan langsung saja kita bisa klik tombol update file, upload file, di mana kita bisa mengunggah file Excel yang baru saja tadi kita download. Setelahnya, klik tombol tes yang ada di sebelah sini nih untuk kita cek nih validasi dari file yang sudah kita unggah. Dan apabila sudah muncul informasi seperti bawah ini, yaitu bertuliskan everything seems valid, itu berarti bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik dan sudah tidak ada error, maka kita bisa lanjut ke data berikutnya. Nah, ini tampilan apabila import data department telah berhasil. Nah, langkah-langkah tersebut sebenarnya repetitif untuk file-file lainnya seperti job position, user, dan employee. Nah, mungkin aku jabarin sedikit terkait file-file lainnya, yaitu pertama mungkin ke halaman job position dulu. Klik tombol favorit sama seperti tadi, lalu tombol import records. Jika sudah, lalu kita klik tombol import untuk mengimport data. Lakukan tes juga dengan klik tombol tes di sebelah sini, dan apabila semuanya sudah baik dan tidak ada error, maka akan muncul tulisan seperti ini, everything seems valid. Nah, berikut ini tampilannya juga apabila data-datanya sudah import dengan baik. Ya, bisa kita lihat juga data-datanya sudah ada di sini. Selanjutnya, kita navigasi ke halaman user, di mana kita sama seperti tadi, kita perlu mengklik tombol favorit, lalu tombol import records. Jika sudah menuju ke halaman berikutnya, kita perlu klik tombol import lagi untuk mengunggah data, untuk mengimport data. Lakukan tes juga nih di sebelah sini apabila untuk mengetes apabila proses tes dan prosesnya sudah berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa kita perlu terlebih dahulu melakukan tes sebelum untuk mengimport data. Jika everything seems valid, langsung aja kita klik tombol import. Kemudian kita akan melihat data-data bahwa sudah tertransfer dengan baik. Terakhir, sama seperti tadi, kita perlu navigasi menuju ke halaman employee, lalu kita perlu klik tombol favorite, import data record, mengunggah file, kemudian kita langsung aja melakukan tes di sebelah sini. Apabila semuanya sudah benar, sudah tidak ada error, akan muncul juga everything seems valid, di mana kita bisa saja langsung import karena datanya sudah aman. Berikut ini merupakan tampilannya apabila data-datanya sudah terimport dengan baik. Oke, lanjut proses atau panduan selanjutnya, yaitu membuat skenario hierarki organisasi. Pertama, kita perlu terlebih dahulu membuat database baru. Untuk itu, kita perlu menjalankan Odoo SOL seperti biasa melalui localhost. Lalu, instead of login, kita perlu mengklik Manage Database yang ada di kiri bawah.
Kemudian klik tombol duplicate di sebelah file yang ingin kita duplikasi. Nah, pada kali ini aku akan menduplicate file yang ini. Maka aku akan klik button duplicate yang sebelah sini. Kemudian akan muncul pop-up form seperti di bawah ini. Kita hanya perlu mengisi field-field yang diperlukan seperti password, new name, dan langsung aja kita klik continue apabila data-data sudah terinput dengan baik. Selanjutnya kita bisa login menggunakan data yang sudah digunakan, sudah diberikan. Mungkin kalau aku menggunakan data employee Wahono, kemudian tampilannya akan seperti di bawah ini. Terlihat pada employee, kita masih punya banyak sekali data employee dari berbagai departemen. Nah, kita perlu menghapus semua employee yang tidak berasal dari departemen warehouse pada kali ini, karena Wahono itu em, eh, dari departemen warehouse. Caranya adalah dengan klik checklist nih pada em, employee-employee yang departemennya itu bukan warehouse. Setelah itu, langsung aja klik action dan kita delete. Nah, setelah dihapus, tampilannya akan menjadi seperti ini, di mana dapat kita lihat bahwa employee-nya ini, departemennya hanya ada employee-employee yang di departemen warehouse. Kemudian, kita perlu membuka satu-satu nih, kita assign manager, karena seperti kita lihat, pada kolom manager masih kosong. Mungkin kita perlu menyesuaikan job position untuk mengassign manager pada tiap employee. Mungkin jika job positionnya itu adalah staff warehouse incoming, mungkin manajernya itu bisa berupa kepala seksi warehouse incoming dan begitu seterusnya sampai semuanya terisi. Dan mungkin untuk posisi paling tinggi yaitu warehouse manager, kita dapat mengassign coach-nya itu sebagai dirinya sendiri gitu. Jika sudah, nanti akan muncul organizational chart seperti ini yang bisa kita akses nih. Nah, jika sudah muncul ini, berarti proses membuat skenario hierarki organisasi sudah berhasil kita laksanakan. Oke, bagaimana sih peran struktur organisasi yang Anda buat di Odoo dapat mendukung efisiensi operasional PT kita? Nah, struktur organisasi itu tentunya dapat mendukung efisiensi operasional di organisasi manapun. Nah, hal ini karena adanya batasan dan struktur yang jelas mengenai hierarki karyawan di organisasi. Karyawan tuh akan lebih mudah memahami peran dan kewajibannya serta posisinya dalam organisasi. Karyawan juga akan lebih paham mengenai jalur pengawasan, pelaporan, dan siapa-siapa saja nih yang menjadi atasan maupun rekannya dalam organisasi. Hal ini diharapkan dapat memudahkan proses kerjasama dan koordinasi antar divisi. Selanjutnya, kita membuat master data yang dapat diimport berupa file Excel untuk satu divisi sesuai pembagian masing-masing. Mungkin aku akan membuat em, master data untuk divisi warehouse. Nah, berikut ini linknya. Kita bisa langsung navigasi ke linknya. Di sini terlihat bahwa aku tuh udah menambahkan kolom yaitu mulai dari time of working hours, homework distance, passport number, visa number, work permit number, visa expiration date, work permit expiration date, contact name, dan batch ID. Nah, selanjutnya kita refleksi mengenai apa yang aku sudah pelajari. Jadi pada lab ini saya belajar bahwa saya dapat membandingkan cara mengimport data master mau dengan cara membuat data secara manual. Tanya itu saya juga belajar bagaimana membuat organizational chart dengan baik dan mengetahui nih bagaimana pentingnya hierarki dalam alur koordinasi organisasi. Baik, sekian saja video kali ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu. Terima kasih.